Jadi di sini setelah hampir 6 bulanan, ternyata HP yang satu ini masih eksis loh di pasaran. HP yang sekarang harganya gue cek di Tokopedia udah di 2,5 jutaan ini ternyata masih banyak yang incer. Sebenarnya banyak hal menarik yang udah gue temuin di HP ini, dan ada juga hal yang bikin gue greget di HP ini. Kalau kita lihat dari price to performa yang didapat sih udah lebih dari cukup, bahkan bisa dibilang mentok kanan di kelasnya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, menurut gue ya nggak yang sewah gitu sih. Ya udah, di video gue kali ini gue mau sedikit ceritain lagi keluh kesah gue selama kurang lebih 6 bulanan ini pakai Infinix Note 30 Pro ini. Ya udah, sebelum mulai videonya kita opening dulu. Sebelumnya gue mau kasih info dulu nih, untuk unit yang gue punya ini udah pernah update software beberapa kali ya, dari mulai awal gue unboxing. Mungkin perbaikan bug kecil-kecilan sama update security patch. Langsung aja, menurut gue hal yang paling greget itu ada di otomatis brightness-nya ya. Ya menurut gue masih agak sedikit ngaco sih sampai sekarang. Pas kondisi gelap, settingannya bisa berubah jadi terang. Kayak belum bisa menyesuaikan gitu. Belum lagi ketika kita buka aplikasi kamera bawaannya, udah pasti deh brightness-nya langsung terang banget. Jadi kayak bisa buat center di malam hari. Ya semoga aja mungkin nanti dengan update-update selanjutnya bisa teratasi bug pada brightness ini. Hal yang paling mendasar dari HP ini adalah desainnya sih. Warna yang gue punya ini kebetulan ngejreng banget, warna gold, tapi bisa berubah warna sesuai kondisi ngeliatnya. Jujur bobot dari HP ini lumayan berat di tangan gue. Beda sama HP-HP lainnya, dan buat feel genggamannya itu berasa kaku, agak kurang terbiasa gitu. Karena desain yang dibawa dari Infinix Note 30 Pro ini ya serba flat atau kotak. Begitupun dengan casing yang dikasih dalam paket pembeliannya, bentuknya hard case kotak juga. Jadi kalian harus membiasakan diri sedikit aja sih, kalau kalian biasa pakai HP yang bertipe curve di bagian belakangnya. Belum lagi bagian bumper kameranya yang menurut gue sih agak sedikit lebay, gede lebar gitu, dan penempatan setiap lensanya agak sedikit jauh jaraknya dari satu lensa ke lensa lainnya. Kalau menurut gue agak terlalu mencolok banget sih, atau Infinix mau kasih ciri khas gitu. Kalau orang ngelihat udah tahu HP itu apa. Makanya dibuat beda sama kebanyakan HP lainnya. Tapi beda halnya dengan bagian layarnya nih. Untuk keempat sisi bezelnya udah simetris. Kita nggak disajikan lagi dagu tebel kayak HP 2 atau 3 jutaan lainnya. Feel ngeliatnya itu jadi berasa kayak HP-HP flagship gitu. Layarnya juga udah berpanel AMOLED dan punya refresh rate sampai 120 Hz. Tapi kita dikasih pilihan bisa setting secara otomatis atau manual ya, antara 60, 90, atau 120 Hz. Jadi bisa nggak makan banyak daya baterai nantinya. Layar Infinix Note 30 Pro ini entah kenapa pas gue buat nonton sebenarnya sih cakep-cakep aja, berasa ngegonjreng dari tone warnanya. Tapi beda halnya kalau kita buat edit foto atau video. Kalian harus hati-hati tuh, karena layarnya itu ngebus saturasinya lumayan tinggi banget. Jadi penyesuaian warna harus kalian perhatiin. Jangan sampai setelah kalian edit foto di Infinix Note 30 Pro ini udah pas, terus ketika dicetak warnanya meleset atau burik. Terus buat speakernya menurut gue udah cakep. Dua speakernya yang dituning sama JBL bikin HP ini jadi HP dengan speaker terbaik di kelas 2-3 jutaan mungkin. Belum lagi fitur-fitur kayak NFC, jack audio 3,5 mm, dan triple slot SIM itu masih tersedia di Infinix Note 30 Pro ini ya. UI-nya sendiri sekarang posisinya masih di XOS 13 berbasis Android 13. Tapi XOS 13 kali ini menurut gue lebih friendly aja sih daripada XOS generasi sebelumnya. Terus kita bahas soal performa gamingnya nih. Secara angka, untuk spesifikasi dari Infinix Note 30 Pro ini, dia pakai chipset besutan dari MediaTek Helio G99 dan punya RAM 8GB serta internal memori 256GB. Internal memorinya ini udah bertipe UFS 2.0 ya, jadi pengoperasian HP ini udah bisa lebih mulus. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Infinix Note 30 Pro ini. Sebenarnya video tes gamingnya juga udah pernah gue tayangin di channel gue. Di situ juga udah pernah gue jelasin selengkap-lengkapnya, tapi itu pada saat awal video ya. Dan sekarang pastinya ada perbedaan. Gyroscope di Infinix Note 30 Pro ini juga ada ya, dan secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope itu udah nyaman banget. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung santai-santai aja sih. Gue nggak nemuin panas berlebih di HP ini pada saat gue main game. Belum lagi baterainya ini tergolong yang lumayan irit daya sih menurut gue. Tapi dengan catatan, kalian nggak bisa geber HP ini di settingan push rata kanan. Settingan bawahnya aja sebenarnya udah cukup. Sebagai contoh aja, gue tes main Mobile Legends nih. HP ini bisa disetting di grafik ultra, frame rate super, alias udah bisa kebuka 90 fps. Game MOBA kayak gini, buat Infinix Note 30 Pro sih udah anteng aja. Dengan PD-nya dia bisa santai tanpa ada penurunan FPS. Terus main CODM juga di settingan bawahnya bisa kasih kita 30-40 fps.
Mainnya nyaman, nggak ada rasa nge-lag sedikit pun. Terus main game bola kayak FIFA 24 ini juga masih playable banget di settingan medium. Pergerakan bolanya smooth dan suhunya juga masih aman banget. Dan gua tes juga main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai itu di Smooth Ultra aja ya. Gua main sekitaran 20 menit lebih, nggak ada sama sekali sih gua nemuin frame drop. Dan keadaan HP-nya pun masih hangat-hangat aja. Main settingan Smooth Ultra nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang cuma 8% aja. Terus gue coba main Genshin Impact nih, gue setting push rata kiri. Masih cukup playable lah dimainkan. Paling sedikit ada frame drop kalau emang kita benar-benar lagi banyak musuh kayak gini. Tapi di game Genshin Impact ini buat suhu dari Infinix Note 30 Pro udah lebih ke arah panas ya. Menurut gue hal yang wajar sih, karena gamenya pun emang tergolong game berat. Jadi kesimpulannya buat performa game, asal kalian nggak neko-neko soal settingan grafik dan nurut aja di grafik bawaannya, HP ini masih cukup aman buat dimainin. Dan baterainya juga nggak boros-boros amat, ngecasnya juga udah cepet, dayanya itu udah 68 watt. Dan nggak cuma itu nih, Infinix Note 30 Pro ini juga udah support wireless charging sampai 15 watt. Kita juga dikasih wireless charging padnya di paket pembeliannya. Belum lagi fitur kayak bypass charging, buat kalian yang main game sambil colok charger itu udah aman. Dan fitur reverse charge layaknya Infinix Note 30 Pro kita bisa jadi power bank juga itu udah ada. Dimana HP yang punya fitur tersebut cuma ada di HP kelas flagship punya ya. Tapi Infinix Note 30 Pro ini semua udah ada. Jadi ya Infinix Note 30 Pro ini udah paket lengkap banget di kelas harganya. Terus gue tes fotografinya nih, yang jadi salah satu nilai utama juga di HP ini. Secara angka Infinix Note 30 Pro ini punya kamera utama, resolusinya itu 108 megapiksel. Dan punya dua lensa gimmick menurut gue, yaitu lensa bokeh sama lensa makro ya. Anehnya kenapa nggak dikasih kamera ultrawide aja gitu biar lumayan kepake. Terus kamera depannya juga beresolusi 32 megapiksel dan udah punya flash LED di bagian depannya ya. Menurut gue dari hasil fotonya di Infinix Note 30 Pro ini kelihatan oversaturasi banget. Di foto tanaman ini tuh warna aslinya nggak sehijau ini. Gila sih, ini terlalu over banget buat saturasinya. Tapi bagi sebagian orang ada juga kok yang suka dengan hasil foto yang ngebus saturasinya kayak gini. Buat di-upload ke sosmed katanya bisa ngejreng gitu. Tapi giliran kita foto ke arah landscape buat hasilnya itu agak mendingan sih. Ya nggak terlalu over saturasi, walaupun masih sedikit beda sama keadaan aslinya. Hasilnya menurut gue udah oke-oke aja. Highlight-nya udah rapi, tapi shadownya masih agak sedikit over. Jadi berasa kayak ada kabutnya. Tapi beda halnya ketika kita foto objek. Hasilnya itu ya perfect lah. Ketajamannya oke, dynamic range-nya juga udah cukup. Dan warnanya juga terlihat natural. Foto selfie juga berasa pas, nggak terlalu over saturasi. Jadi berasa natural, tapi masih dalam bentuk AI ya. Terus buat foto malamnya hasilnya ya sewajar HP 2 atau 3 jutaan yang lainnya. Untuk night mode-nya juga ya pasti overexposure. Tapi untuk detailnya masih cukup terjaga kok. Hasilnya juga nggak burik-burik amat, masih keren lah buat diupload ke sosmed. Kalau buat videografinya di settingan 1080p sih masih cukup baik sih. Walau mikrofon di HP ini cuma sebiji aja, jadi buat suara yang dihasilkan agak sedikit mendem. Tapi overall untuk kualitas kameranya boleh dibilang ya masih subjektif ya. Buat sebagian orang suka dengan hasil yang oversaturasi karena lebih ngejreng ketika diupload ke sosmed, tapi buat sebagian orang juga agak lebay dengan oversaturasinya. Tapi buat kualitasnya sih udah cukup baik sih. Dan ini perekaman video untuk kamera depannya 32 megapiksel, 1080p, 30 fps, mode stabilisasinya on. Tuh. Jadi ini mode stabilisasinya on, kalian lihat untuk ngevlog kayak gimana, jaraknya setangan gua aja sih. Tuh. Kakak? Sebenarnya dari keseluruhan keluh kesah gue di atas, menurut gue Infinix Note 30 Pro ini masih yang paling bener sih kalau kalian lagi incer HP 2-3 jutaan. Karena belum ada brand HP sampai saat ini video ini dirilis yang punya fitur dan power yang se-ekstrim Infinix Note 30 Pro ini di kelas harganya. Harganya sendiri sekarang di 2,5 jutaan dan saat video ini dirilis udah nggak ada lagi yang namanya goib ya. Jadi udah banyak batu di pasaran, kalau kalian yang mau beli tinggal sikat aja. Ya udah segini dulu aja yang bisa gua sharing tentang 6 bulan bersama Infinix Note 30 Pro ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya.